Halo guys, ketemu lagi di channel Songgo, membahas seputar anime dan komik manhwa terbaru. Buat yang baru gabung, jangan lupa di subscribe ya. Kali ini Mimin akan membahas sebuah komik berjudul Putra Bungsu Master Pedang. Cerita kali ini akan berfokus pada Jin Rusandel. Jin adalah anak termuda dari keluarga berpedang, yaitu klan Swordman Rusandel. Biasanya pada keluarga Rusandel ini memiliki kekuatan dan keahlian berpedang tingkat tinggi. Namun berbeda pada biasanya, Jin malah kebalikannya. Dia tidak punya kekuatan berpedang sama sekali, sehingga dia dibuang dari klan tersebut. Pada saat Jin dibuang dari keluarganya, dia mendapatkan sesuatu kekuatan yang luar biasa, sehingga dia mencoba membalaskan dendamnya pada keluarganya. Mau tahu gimana kelanjutan kisahnya? Pantengin terus ya videonya. Cerita kali ini menceritakan tentang klan Swordman yang mengendalikan hampir dari setengah dunia, yaitu klan Rusandel. Orang-orang di klan ini terlahir dengan tubuh yang kuat dan bakat yang luar biasa. Mereka mengendalikan dunia dengan kekuatan yang luar biasa, berperang, penjajahan, serta mengendalikan milik orang lain. Di dunia yang keras ini, tiga hal tersebut mendeskripsikan semua tentang keluarga ini. Di tempat itulah Jin lahir. Jin Rusandel, anak termuda dari keluarga klan Rusandel. Kini scene kembali berpindah pada saat ritual pemilihan. Ritual pemilihan adalah ritual yang menentukan masa depan dari seorang anak. Di ritual ini, Jin memilih pedang Barisada, yaitu pedang spesial dari kepala keluarga. Diramalkan ke depannya, Jin akan menjadi kepala keluarga menggantikan kepala keluarga yang saat ini menjabat. Di masa depan, Jin percaya bahwa hanya ada kesuksesan, kejayaan di masa depannya. Namun pada saat Jin beranjak dewasa, dia menyadari satu hal, bahwa dia tidak memiliki keahlian berpedang sama sekali, sehingga dia dicap Rusandel terburuk dalam sepanjang sejarah. Panel kini menceritakan pada saat Jin sedang latihan. Pada saat tersebut, ada dua kakaknya menghampiri Jin seraya berkata, "Ya adik kecil, apa kau masih menginginkan pedang bodoh itu lagi? Lalu di mana kau taruh pedang Barisadamu? Apa kau sudah tidak menggunakannya? Apa boleh pedangnya aku ambil?" Kedua kakak ini bermaksud untuk mengganggu Jin pada saat Jin latihan, tapi Jin ini hanya diam saja dan tidak menanggapi apa-apa yang dikatakan oleh kedua kakaknya. Pada saat Jin diam aja, satu kakaknya ini menghampiri Jin, lalu berkata, "Sedang apa kau? Kakakmu ini sedang bertanya." Lalu pada saat itu kakaknya ini tiba-tiba menendang perut Jin. Sampai Jin pun terpental ke tanah dan kesakitan memegangi perutnya. Dia pun mencari kesana kesini untuk melihat di mana pedang kayunya berada. Pada saat dia ingin mengambil pedang kayunya guna untuk melawan kakaknya, tangannya pun diinjak kembali. Pada saat itu Jin merasa kesakitan. Lalu salah satu kakaknya ini menemukan sebuah buku berisikan tentang cara berpedang, di mana kakaknya ini berkomen, "Apa kau kira dengan ini saja kau bisa jadi kuat?" Lalu kedua kakaknya ini menyobek dan mematahkan alat-alat Jin untuk latihan. Jin pun berkata, "Jangan, seharusnya kau tidak melakukan ini kakak." Satu kakaknya ini menjambak Jin, lalu berkata, "Apa kau tidak diajarkan sopan santun bicara pada kakakmu ini? Apa kau perlu diajari?" Jin pun berkata dalam hatinya, "Aku yang tidak berbakat, bulian dari kakak-kakakku. Aku kira aku tak perlu memikirkan ini semua. Aku kira aku cuma perlu berjuang dengan keras. Bahwa dengan berjuang keras, yang cukup aku bisa diakui di keluarga ini." Dan naasnya, aku percayakan hal itu. Atas kejadian tersebut, akhirnya Jin pun dikeluarkan dari keluarganya. Namun atas usaha dan kerja kerasnya patut diakui, Jin ini tidak dibunuh dari keluarganya. Dia hanya diusir dan dibuang dari nama keluarga Rusandel. Pada saat itulah Jin yang umurnya 23 tahun berkelana kesana kesini menjadi gelandangan tanpa tahu arah dan tujuan. Pada saat Jin berkelana, saat itulah dia bertemu seorang master. Pada saat dia bertemu masternya, dia juga menyadari akan satu hal, bahwa sebenarnya Jin ini memiliki sebuah bakat yang sangat dilarang di keluarganya, itu bakat sihir. Bagi keluarga Rusandel, sihir ini sangat dilarang karena mereka mempunyai kekuatan berpedang tingkat tinggi.
3 tahun kemudian diceritakan bahwa Jin ini sudah mahir menggunakan bakatnya. Lalu dia pun melakukan sebuah penelitian, di mana penelitian ini menimbulkan sebuah efek muncul bayangan dari bawah dan menutupi semua area ruangan. Jin pun ketakutan dan keheranan. Lalu muncul sebuah suara dari balik sebuah bayangan. Jin pun bertanya, "Siapa?" Lalu bayangan tersebut pun muncul dengan wujudnya dan berkata bahwa aku adalah Solder, dewa dari para bayangan. Jin terus anda, aku mengajukan sebuah kontrak padamu, di mana ketika kau menyetujui kontrak ini bukan hanya kau bisa menggunakan kekuatan para bayangan, tapi kau juga bisa mematahkan sebuah kutukan. Karena kutukan ini kau tidak bisa mengeluarkan bakat berpedangmu sama sekali. Nampaknya kau sudah dibenci sejak kecil. Jin pun menyetujui kontraknya dan akhirnya kutukan itu pun dipatahkan. Jin ini terkejut ya bahwa siapa yang bisa. Lalu Shin pun tersedar dari lamunannya dan dia menyetujui sebuah kontrak yang diajukan oleh Solder. Setelah itu Solder pun pergi setelah melakukan persetujuan kontrak. Jin pun tersadar dari lamunannya dan mengambil sebilah pedang, lalu dia mengayunkannya ke sana ke sini guna mengetes apakah benar yang dikatakan oleh Solder. Dan dia melihat bahwa setiap dia mengayunkan pedang, dia mencapai level yang terbaru. Dalam hati Jin berkata bahwa sudah tidak ada lagi bersandal terburuk dalam sejarah. Pada saat Jin latihan, ada pasukan yang mengintai dari bukit-bukit dan pepohonan. Sayangnya kali ini chapter ditutup dengan ending yang sangat bikin penasaran buat kita semua. Bagaimana kelanjutannya? Bagaimana Jin menggunakan kekuatan yang baru dia dapat untuk membalaskan dendam kepada keluarganya? Mimin akan upload nanti kelanjutan kisahnya. Pantengin terus ya buat videonya.のもと熱に浮かされ漢字を取るのさ誇りかぶってた宝の地図も確かめたのなら伝説じゃない個人的な嵐は